Asal-usul rokok di dunia. Bagi sebagian orang, merokok atau tembakau adalah cara hidup yang tidak terpisahkan. Di Indonesia sendiri, merokok bukan hanya cara hidup, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya. Oleh karena itu, rokok sangat umum di Indonesia. Mulai dari toko kelontong, toko, pasar hingga supermarket besar, semuanya menawarkan produk olahan tembakau. Tak hanya itu, harga rokok di Indonesia lebih murah dibandingkan di negara-negara seperti Australia, Singapura, Jepang, atau Korea Selatan. Menurut Bank Dunia pada tahun 2016, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok aktif dewasa terbanyak di dunia. Sebagian besar perokok dewasa ini adalah laki-laki. Mengapa rokok bisa sangat digemari oleh masyarakat? Siapa yang menemukannya? Bagaimana asal-usul dan sejarah rokok menyebar ke seluruh dunia? Tonton video ini sampai habis untuk informasi lebih lanjut. Semoga dengan menonton ini, dapat membentuk pandangan Anda tentang dunia tembakau. 1. Rokok dalam budaya Mesoamerika. Penduduk wilayah Amerika Tengah telah menggunakan tembakau sejak 5000 sebelum Masehi. Masyarakat setempat saat itu menggunakan tembakau dengan cara dihisap atau dikunyah. Daun Nicotina tabacum diyakini telah dimakan oleh suku Maya untuk ritual dan pemujaan roh. Asumsi ini didasarkan pada penemuan hieroglif Maya yang menggambarkan dukun merokok. Juga, pada tahun 2012, seorang arkeolog universitas di Albany menemukan guci Maya berusia 1300 tahun. Bagian dalam kaleng diukir dengan huruf yang mungkin berarti, kotak tembakau. Setelah diselidiki, ternyata toples tersebut mengandung alkaloid dengan banyak residu nikotin. Di bagian lain, seperti Bahama atau Teluk Meksiko, orang India sudah merokok ketika Columbus pertama kali tiba. Daun tembakau biasanya digulung rapat atau ditekan ke dalam pipa sebelum diasapi. Biasanya dihisap saat liburan atau saat tamu diundang. Dalam budaya Aztec, tembakau biasanya digunakan oleh kalangan atas. Daun tanaman ini sering digunakan sebagai campuran obat dan pereda nyeri. Untuk pengobatan, daun ini tidak dibakar, melainkan ditumbuk dengan bahan lain lalu dioleskan. 2. Penyebaran tembakau di dunia. Pada tahun 1492, Christopher Columbus tiba di pulau yang sekarang dikenal sebagai San Salvador. Meski diterima dengan hangat oleh orang India, dia dan krunya diberi daun tembakau kering. Bingung dengan hadiah yang mereka terima, Columbus dan rombongannya membuang daun tersebut karena tidak bisa dimakan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa orang India merokok dan menghirup asap daun tembakau. Mengetahui hal ini, rombongan Columbus membawa pulang daun-daun itu. Mereka kemudian memperkenalkan tembakau sebagai komoditas. Anehnya, majalah tembakau ini terbukti cukup laris, terutama di kota-kota pelabuhan Spanyol dan Portugal. Karena banyaknya pelaut yang melakukan perjalanan ke Amerika, peredaran daun tembakau di Eropa pun semakin besar. Pelaut percaya bahwa zat yang terkandung dalam rokok bermanfaat untuk meredakan masuk angin dan sakit tenggorokan. Kemudian, pada tahun 1556, tanaman tembakau mulai berkembang di Eropa. Prancis adalah negara Eropa pertama yang mengembangkannya, diikuti oleh Portugal, Spanyol, dan Inggris. Pada tahun 1571, tembakau tersebar luas di sebagian besar Eropa, tetapi pada abad ke-17 undang-undang disahkan untuk membatasi penanaman dan penjualan daun ini. Oleh karena itu, beberapa negara membawa perkebunan ke tanah jajahannya dan berusaha memperluasnya. Amerika, Asia dan Afrika adalah target ekspansi terestrial. Pada saat yang sama, tembakau menyebar melalui perdagangan di negara-negara Timur Tengah. 3. Peningkatan merokok pipa. Sebelum mengetahui asal-usul rokok filter yang biasa dihisap, coba kenali nenek moyangnya, pipa. Merokok pipa banyak digunakan oleh orang Indian Amerika, Olmec, Maya, dan penduduk asli Amerika untuk merokok tembakau dan tanaman obat lainnya. Bentuk pipa yang digunakan oleh orang Mesoamerika bervariasi dari budaya ke budaya. Namun yang paling mirip dengan pipa Eropa adalah calumet milik suku Indian. Tabung ini disebut calumet, panjang, tipis dan dihiasi dengan bulu burung yang indah. Material yang digunakan sebagian besar adalah kayu, namun ada juga yang menggunakan batu pipa. Di calumet, orang Indian tidak hanya membakar daun tembakau, tetapi juga tanaman obat lainnya. Pelaut yang melihat ini terinspirasi. Kemudian pipa tanah liat dibuat.
Tidak hanya bahannya yang berbeda, orang Eropa membuat bentuknya lebih kecil agar lebih mudah diangkut. Seiring waktu, orang Eropa, terutama kelas atas, semakin banyak menggunakan pipa. Bahan yang digunakan untuk membuat alat ini juga semakin serbaguna, mulai dari alabaster, red pipe stone, hingga oak. Tidak hanya di Eropa, di banyak belahan dunia, pipa juga dikenal dengan berbagai bentuk dan nama. Misalnya Midwah dari Arabia, Butch Chokwin dari Perancis, Kiseru dari Jepang dan masih banyak lagi. Campuran yang digunakan dengan tembakau juga bervariasi dari rami hingga herbal. 4. Penemuan mesin linting dan industrialisasinya. Penggunaan rokok kretek tangan mulai meningkat di Eropa pada tahun 1850-an setelah Perang Crimea. Peningkatan terbesar terjadi pada angkatan bersenjata. Pasalnya, menghisap pipa cukup sulit sehingga tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Mereka lebih suka meniru tentara Turki dan Rusia yang menggunakan kertas tembakau atau koran untuk melinting tembakau. Jadi lebih praktis karena hanya perlu menyalakan gulungannya saja. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan rokok sebagai obat penenang. Yang disukai para tentara. Baru pada tahun 1859 pabrik rokok Gloak secara resmi menjual merek rokok linting tangan pertama di dunia. Awalnya dia menjual produk ini ke militer, tapi akhirnya ke masyarakat umum juga. Sayangnya, meski permintaannya tinggi, sayangnya kapasitas produksi tidak bisa memenuhinya. Pada tahun 1875, perusahaan kartu rokok Allen & Ginter mengadakan kompetisi untuk menemukan alat untuk melinting rokok. Kemudian 5 tahun kemudian, seorang pemuda bernama James Albert Bonsack memenangkan perlombaan tersebut. Bonsack berhasil membangun prototipe mesin rollingnya pada tahun 1880, namun sayangnya hancur dalam kebakaran. Dia juga membuat roller baru dan mematenkannya pada tahun 1881. Mesin ini mengubah industri tembakau di dunia. Karena kelangkaan barang, harga mahal perlahan turun. Selain itu, perusahaan rokok memiliki banyak pesaing sehingga tidak terjadi monopoli pasar. 5. Munculnya rokok filter. Di antara jenis lainnya, rokok putih filter adalah yang paling banyak dijual di pasaran. Rokok jenis ini dinilai lebih sehat dibandingkan dengan rokok yang tidak menggunakan filter, karena kandungan tarnya lebih sedikit. Namun tahukah Anda asal-usul sebenarnya dari filter rokok? Ternyata, filter rokok itu awalnya dibuat dengan tujuan mencegah keripik tembakau masuk ke mulut saat dihirup. Penemu Hungaria Boris Aivas menciptakan filter rokok pertama dari kertas krep pada tahun 1925. Filter jenis ini sedang dihapus karena tidak terlalu efisien. Kemudian, pada tahun 1935, diciptakanlah sebuah mesin untuk membuat filter. Perusahaan rokok Inggris Amerika, Bandewe, kemudian memasang filter pada ujung gulungan pertama. Sejak saat itu, produsen rokok lain juga mulai memasarkan rokok filter. Berbagai pembaruan dilakukan pada filter, dimulai dengan perubahan panjang dan bentuk. Inovasi filter tembakau ini tidak hanya soal bentuk, tapi juga soal rasa. Pada tahun 1956, R.J. Reynolds adalah orang pertama yang memasarkan rokok dengan mentol di filternya. Pada tahun 1960, kapsul rasa mentol yang disaring diperkenalkan ke publik, tetapi inovasi ini tidak populer. Kemudian pada tahun 2007, merek tembakau Camel meluncurkan kapsul rasa yang dikembangkan untuk mengandung buah selain mentol. Tahap ini kemudian diikuti oleh merek lain di berbagai negara. Demikian asal-usul dan sejarah rokok di dunia.